di akhir itu memang pas waktu itu dia nanya ini udah berapa, udah 500 sekian kan, namanya donasi itu kan naik terus gitu kan, drastis. Nah pas setelah itu Agus nangis tuh, Agus telepon lagi dia, udah segini nih, aku bilang gitu kan. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki. Nah, kita lanjut dalam pembahasan kasusnya si Sugus guys. Dan ini ada berita bahwasanya Farhad Abbas sangat mendukung langkah Novi memenjarakan Gary guys. Waduh, ini orang ya yang bikin provokasi ya dari semua masalah si Sugus ya. Dan mulai Sugus ini kan bermula dari si provokatornya provokasi si Farhad Abbas ya, yang pada saat itu awal-awal kejadian kan ya, saat ini tiba-tiba si ini muncul ya dan mendukung untuk mengambil uang donasi 1,3 miliar itu guys ya. Nah ini kita lihat beritanya seperti apa, yuk langsung lihat bareng-bareng guys. Farhad Abbas sangat mendukung langkah Novi memenjarakan Gary. Bang sendiri Tindakan mendukung nggak sih ini langkahnya Novi akhirnya melaporkan berapi-api apa belakang. namanya Itu pihak kepala adalah daerah. satu-satunya langkah yang harus dilakukan oleh Novi. Kalau nggak ada di situ, targetnya adalah di Novi. Artinya Novi yang melegalkan dan memberi payung buat Gary. Walaupun Novi misalnya ada kisah masa lalu dengan Gary, tiba-tiba dia jangan takut gitu. Kecuali sekarang dia pacarnya Gary, baru boleh takut. Kalau dia cuma misalnya contoh dia di mantan, ya itu kan masa lalu. Tapi mantan itu jangan dicampur adukan dengan hukum. Kalau memang dia pencuri, dia menggelapkan uang, hajar. Hukum jamin rakyat. Oke bang, ini juga Sebenarnya kan gampang. Siapa yang memanas-manasi yang minta uang? Siapa yang memanas-manasi? Itu pelaku utamanya otaknya. Kalian pengen tahu siapa? Uang itu kemana? Siapa? Dia pada pelakunya. Ya. Siapa yang paling mereka takuti? Siapa yang paling berani mematahin leher ketua yayasan? Itu orangnya. Ya kan? Itu aja orangnya, kok gampang kok. Tinggal Gary aja bilang, daripada dia tidak kasih uang berarti dia dipatahin lehernya, kan bisa jadi kan? Kira-kira. Jinsu, identitas anak dibuka, Novi bakal laporkan Nah Gary. itu jujur kalau yang lain aku nggak mau ngasih statement, tapi kalau yang Zahra saya nanti akan menindak lanjuti ya, karena identitas anak di bawah umur, apalagi itu dilindungi oleh yayasan, tidak boleh disebutkan. Apalagi itu case-nya loh, anak saya ini dalam lindungan, itu kok bisa case-nya itu disebutkan di media dengan secara gamblang, dan case-nya itu apa? Kalau untuk urusan yang lain, masalah dana CSA dan lain-lain, saya nggak mau ngasih statement apapun. Tapi terkait anak yang saya rawat, yang saya lindungi, itu akan kita tindak tegas. Berarti garda terdepan lah kalau untuk garda. Pasti, apapun itu saya ibunya. Sampai akan ada laporan kan? Iya, karena gurunya kemarin sempat ada telepon dari kita, itu sempat ada pembahasan dari temennya tentang case ini. Ini kan media cepat banget naiknya. Apalagi namanya secara gamblang itu disebut dengan case-nya apa. Saya aja tidak menyebutkan case-nya apa. Kok dia katanya ketua yayasan tapi tidak bisa melindungi anak yang dalam lindungan yayasan kami. Nah, silakan aja, kalau mereka mau ke jalur hukum silakan aja, kita adu data, adu klarifikasi, nggak apa-apa. Saya yang pasti akan tetap menjalankan hak saya sebagai ketua sampai memang yang ditugaskan selesai gitu. ADART tidak ikut mencampuri pelaksanaan kegiatan kalau namanya tidak ada dalam badan pengurus gitu. Dan pendiri yayasan ada 3 nama, dan itu 3 nama itu masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu kan. Kalau mereka semua pendiri itu ingin mengelola yayasan, mereka harus masuk sebagai badan pengurus gitu. Jadi kewajiban mereka adalah hanya menerima laporan tahunan gitu, dan itu disebutkan di undang-undang yayasan. Kita kan mau audit, kan Ibu MP sering juga bikin statement kan di media, audit aja yayasan saya siap diapain aja kalau yayasan terbukti bla bla bla. Sekarang ini kita sedang mau audit, kenapa kita dijegal-jegal? Kita ini mau melakukan hal yang baik. Jadi saya juga diingatkan kepada organ yayasan, kita ini mau melakukan hal yang betul, hal yang formil, hal yang memang sudah sesuai sesungguhnya. Jadi ketika ada yang menyimpang, ini akan saya anggap sebagai suatu hal untuk
mencegah gitu, mencegah suatu kebenaran gitu kan. Uang itu dibayar untuk audit akuntan publik. Audit itu dipersyaratkan oleh Permensos. Kenapa dipermasalah-permasalahan, nggak mau diaudit atau seperti apa? Dan itu yang saya tanyakan, alas hak mereka. Kita itu punya namanya grup khusus donasi, isinya ketua, sekretaris, bendahara. Di situ semua udah tahu, di situ semua saya informasikan. Di luar itu tidak berhak untuk menerima informasi. Gitu. Jadi yang di luar itu ya silakan nanti laporan tahunan. Ini justru yang mau saya lakukan, audit tahunan, laporan untuk mereka juga. Gitu. Iya, betul gitu. Jadi kalau memang yayasan ini memang baik, bagus, bersih, harusnya semua mendukung dong, kan gitu. Kalau memang beliau mau lagi jadi ketua yayasan, akan dengan senang hati saya bicarakan dan akan saya proses. Tapi sampai saat ini kan saya juga masih di blog, di WA, di sosmed masih di blog, saya belum ada komunikasi. Saya marah itu dari beliau sendiri saat orang tuanya menghilang. Dari INP? Ya. Berarti bukan dari Mas Gary? Bukan. Saya kepentingan apa untuk itu? Iya. Nggak ada. Dan itu makanya saya bilang hati-hati dalam buat klarifikasi, saya hanya menjawab. Dia sendiri yang memunculkan isu itu ke publik, silakan sekarang ya jawab sendiri isunya di publik. Ini ada ex pengacara Novi Siap melaporkan Novi dan Gary Julian. Tentang podcast. Iya benar itu. Tentang intimidasi. Iya intimidasi podcastnya Pak Denny Sumargo itu benar, emang di situ dinyatakan yang sesuai data yang diucapkan sama Kasil dan ada perubahan di deskripsi ini juga. Jadi Agus berterima kasih sama Bang Denny Sumargo ya. Pasti dong. Ya. Iya, pasti itu. Tapi melihatnya gimana sih Gus, Sekarang Kak Sil dulu kan pengacara pihak sebelah, pihak Novi, sekarang berada di pihak kamu bersama Bang Farhat dan lain-lain. Iya pasti senang, yang penting jangan ada dusta di antara kita. Asik, jangan ada dusta di antara kita. Tidak ada keinginan tersembunyi lah gitu Agus ya. Insya Allah. Iya. Baik, Agus ikhlas ya, ikhlas. Saya akan selesaikan sampai selesai. Ikhlas ya Gus ya. Bismillah Gus. Ya Mbak Elmi ya, ikhlas ya. Saya jadi pengacara ikhlas. Ikhlas dulu ya Pak ya. Ikhlas lah pokoknya. Mbak Elmi perasaannya gimana ada saya silahkan pegang. Ngomong aja, nggak usah takut. Tegakkan badanmu. Ya sikso. Relax. Terasa sekali si Pirang, nenek Pirang. Pegang dulu. Kan kemarin Elmi baik, Agus ikhlas ya, ikhlas. Saya akan selesaikan sampai selesai. Ikhlas ya Gus ya. Bismillah Gus. Ya Mbak Elmi ya, ikhlas ya. Saya jadi pengacara ikhlas. Ikhlas dulu ya Pak ya. Ikhlas lah pokoknya. Mbak Elmi perasaannya gimana ada saya silahkan pegang. Ngomong aja, nggak usah takut. Tegakkan badanmu. Relax. Akhirnya Denny Sumargo buka suara. Agus itu tentang waktu datang ke saya, dia dapat donasi ya. Dia yang dapat ya, saya nggak dapat. Kemudian Mas Icang itu juga dapat donasi. Itu bukan masuk ke rekening dia, itu masuk ke rekening saya lewat aplikasi Super Thanks dulu tuh. Dan totalnya itu hanya 100 juta karena dipotong sama YouTube 30%. Saya tambahkan 55 juta. Jadi 155 juta untuk kebutuhan Mas Icang. Oke. Kemudian Agus ada juga dapat Super Thanks di luar 1, sekian miliar yang didapat. Itu sudah saya berikan semuanya ke NTT kemarin. Ya, tahu kan ada tambah sekitar hampir 300-400 itu. Saya masukkan ke NTT semuanya. Jadi saya tidak terima. Kemudian waktu podcast NP, Gary, saya kasih uang transfer. Saya nggak usah sebut ya, nggak enak. Lumayan. Podcast yang di Gedung Juang, saya kasih setengahnya uang AdSense karena ada biaya mereka dan itu lumayan besar. Yayasan kita kemarin transfer untuk bantu sekian. Donasi ke NTT saya pakai uang saya untuk bantu juga dari dana CSR saya. Jadi saya itu ngeluarin duit untuk bantu penyelesaian masalah donasi. Dan kemudian
sesar saya itu juga banyak sekali kita bantu orang. Sebelum ke NTT kemarin, saya sudah mengirimkan bantuan duluan ke sana kepada sekolah relawan yang sering kita kerjasama, kitabisa.com. Dana sesar pribadi dari saya yang memang sudah ada setiap bulan dan setiap tahun, yang tidak kita publikasi semuanya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita barusan guys tentang si Sugus dan Tenovi, Gary, begitu juga Densu ya. Dan para tabas yang mendukung Tenovi ini tiba-tiba kenapa? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys. See you.